Agung sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Sudah kira-kira berapa lama nih Pak kita nggak ketemu Pak? Dari awal bulan April mungkin ya, Bulan April. ketika mulai merebak itu, Oh, iya. sampai ada himbauan-himbauan itu kan Iya. di level perguruan tinggi, kalau misal semua aktivitas pembelajaran harus diganti. Harus diganti dengan daring ya Pak. Iya. Jadi semuanya berbasis virtual. Iya betul. Mungkin ini sih Pak, terkait kejadiannya seperti ini kan dulu mungkin pas waktu Menteri Pendidikan pertama jabat Pak. Kadang beberapa banyak yang mendoakan Pak ini seperti online mungkin ini kejadian Pak seperti ini Pak. Berarti maksudnya itu adalah doa yang diijabah Iya, mungkin beberapa seperti tahun itu. kemudian. Iya. Oke, kalau melihat tadi Pak ini kan kemarin pastinya Pak Putra kemarin mudik kan Pak? Nah, ini alhamdulillah kemarin sebagai salah satu bentuk birrul walidain ya. Oh ya gitu. Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang memang sejatinya kalau misal melihat itu tidak boleh bepergian. Tapi tetap harus ketika ada terpaksa harus keluar, tetap sesuai dengan protokol yang ada. Alhamdulillah mudiknya kan tidak jauh. Tidak sampai keluar provinsi. Gimana Pak? Gimana? Kebetulan saya ke Cilacap. Oh, ke Cilacap. Kemarin saya juga mudik sih Pak. Kemana? Kan saya juga rumahnya juga Purworejo. Purworejo. Bisa dikatakan angka di Purworejo juga agak tinggi. Tapi kan untuk menanamkan protokol yang baik, insya Allah aman ya Pak. Kalau misal ada gejala itu juga bisa karantina mandiri betul, kan. betul. Nah, jadi berpikirnya ke sana. Dari pemerintah desa juga sudah banyak yang menerapkan untuk karantina juga. Sepertinya sudah. Kalau melihat lagi kemarin di hari kemarin ya Pak, hari apa ya Pak? Yang hujan deras itu Pak. Oh, hari Ahad. Hari Ahad. Iya, hari Ahad. Itu kan terjadi hujan yang cukup deras. Mm-mm. Kebetulan saya di Gombong Pak. Oh, kemarin di Gombong, nggak di Purworejo ya? Nggak di Purworejo Pak. Saya udah kesini karena ini ada program baru di podcast, jadi saya Oh, meluangkan iya. waktu demi kampus tercinta ini Pak. Alhamdulillah ini saya juga satu kehormatan Waduh, saya bisa berbagi, bisa ngobrol di apa namanya podcast. Jadi kalau boleh terus terang Pak Putra ini adalah salah satu dosen idola saya. Kemarin kan di Ahad itu Pak, berarti kan mati lampu Pak. Nah saya juga mendapatkan kabar beberapa waktu lalu ada beberapa titik longsor Pak. Ini di daerah Kebumen. Oh, iya. Ya, jadi gini, kalau informasi yang saya terima itu di Jalan Sempor arah ke Mandiraja, yaitu salah satu wilayah memang dataran tinggi yang berada di Kabupaten Kebumen yang memang punya potensi tinggi mengalami longsor. Apalagi kalau misal curah hujannya itu tinggi sama lama, itu kayak kemarin ya, lumayan lama juga kan dari malam itu juga berpotensi longsor. Dan kemarin kalau nggak keliru ada 5 atau 7 titik gitu, 7 titik yang mengalami longsor. Cuma alhamdulillah sampai saat ini tidak diinformasikan adanya korban jiwa. Tapi itu juga salah satu ya yang perlu kita antisipasi. Apalagi Di media terakhir juga kemarin kan agak ada gelombang tinggi Pak di daerah selatan. oh iya, kemarin tanggal sebelum Lebaran, tanggal 19 Mei kalau nggak keliru, kemudian tanggal 23. Nah, itu sebetulnya kita juga bisa pantau secara mandiri. Nah, ini bukan promosi ya. bisa install aplikasi melalui smartphone ya, namanya juga smartphone ya, telepon pintar ya, smartphone for ya, smart people atau smart user. Jadi bisa install secara mandiri untuk mengetahui adanya peringatan-peringatan ketika terjadi resiko bencana kayak gempa bumi, kemudian angin atau tsunami dan lain sebagainya. Itu kemarin tanggal 23 kalau nggak keliru, tanggal 23 juga ada, itu wilayah Cilacap sama Pangandaran. Atau kita cek coba di namanya Inaris atau info BMKG, itu juga ada, itu nanti bisa diunduh di smartphone. Ya, nanti itu untuk update terjadinya potensi-potensi yang memang bisa menimbulkan bencana. Kalau itu dari penangkapan masyarakat kan mungkin
kemarin itu Pak, terkait hal yang kemarin kan, kalau kemarin kan sudah informasikan banyak yang disebarkan bahwasanya itu terjadi di Pantai Jetis, sedangkan Purworejo juga ada Pantai Jetis gitu Pak. Nah, Oh sama namanya sama, ya. namanya sama, jadi masyarakat Purworejo juga agak kebingungan, maksudnya dalam artian kok ada ternyata tapi kok sepertinya tidak ada, ternyata setelah diklarifikasi ternyata terjadinya di Purworejo. Nah kalau merujuk dari hal tersebut, maksudnya ini Pak, dari kesiapan masyarakatnya sendiri dalam menghadapi bencana ini saya amati agak kurang gitu Pak. Saya sendiri juga agak kurang paham. Iya, jadi seperti ini Mas Agung. Memang dengan era teknologi yang saat ini itu sangat mudah untuk sharing informasi, untuk menyebarluaskan, untuk broadcast otomatis tanpa kita klarifikasi atau kita cek ulang sumbernya. Satu itu, yang kedua mungkin memang tadi kalau yang disampaikan Mas Agung ini memang sepertinya situasinya berbeda karena ada kesamaan nama lokasi ya, berarti nanti perlu diidentifikasi lebih lanjut itu sumbernya dari mana. Kemudian memang Pantai Jetis Purworejo atau Pantai Jetis di Kabupaten Kebumen yang memang waktu itu ada gempa mungkin ya. Ada gempa juga. Nah, cuma di sini kita memang perlu yang namanya kerjasama di semua lini, tidak hanya kita sebagai misal mahasiswa kesehatan, mahasiswa keperawatan, kita sebagai akademisi, tapi justru memang yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri, masyarakat yang berperan aktif ketika memang di wilayah tempat tinggalnya itu berpotensi bencana. Jadi mau kita serajin apapun memberikan edukasi, setiap edukasi 1-2 jam, tapi kalau setelah selesai ternyata masyarakatnya tidak dilakukan, ya itu mungkin baru mencapai 20-30% untuk mencapai tadi bisa ke risiko pengurangan bencana itu. Kalau Pak Putra ini kan dari dosen keperawatan jiwa nih Pak. Keperawatan Gadar. Keperawatan Gadar, maaf, keperawatan Gadar. Jadi kan mungkin lebih sering ya Pak untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi kemarin itu saya juga cek di webnya Satgas gugus tugas yang punya pemerintah itu ada itu yang terbaru protokol ketika terjadi bencana tsunami. Jadi ternyata pemerintah itu juga antisipasi yang memang saat ini yang pandemik ini masih berlangsung, itu juga antisipasi jangan sampai nanti ketika ada bencana yang sekarang itu ibaratnya sudah ada wabah ya, wabah non alam itu kemudian ada bencana, itu ibarat istilah jangan sampai jatuh tertimpa tangga ya. Jadi memang karena kita kaitkan dengan adanya pandemi ini gitu. Iya, jadi nanti ada sedikit perubahan protokol untuk mungkin evakuasi barangkali ya, evakuasi yang perlu dilakukan terutama di wilayah yang memang berpotensi bencana gitu. Karena memang untuk penanganannya kan mungkin harus jaga jarak, harus seperti Salah satunya tetap physical distancing gitu. tapi kalau merujuk hal tersebut kan untuk penanganan ya Pak, kalau untuk kalangan normal mungkin kan kalau semisal kita melihat korban terjatuh, kalau naluri seorang seperti biasa lah Pak, seperti saya sendiri kan pengennya untuk menolong. Iya. Nah kalau untuk yang sekarang kan mungkin agak was-was Pak, mungkin ini terkena, mungkin ini. Oke, Mas Agung ingat prinsipnya 3A. 3A, aman bagi penolong, Aman bagi penolong, aman bagi lingkungan, aman bagi pasien. iya. Jadi memang di saat ini korban nggak sadar gitu ya, atau korban tiba-tiba pingsan ketika terjadi bencana, kita nolong nggak, satu pastikan aman dulu. APD apalagi sekarang kan sudah diimbau kan oleh pemerintah semua harus menggunakan masker ya, ini memang kita karena di podcast ini jadi nggak pakai masker ya, tapi tetap jaga jarak ya. Ini berapa meter ini? Udah diukur belum tadi ya? Iya, jadi harus tetap pakai masker, minimal itu masker. Kemudian kalau ada sarung tangan kita gunakan sarung tangan, kalau tidak tadi tetap harus menjaga sering cuci tangan menggunakan sabun gitu Mas Agung. Jadi pastikan ya kita tetap menolong tentunya gitu. Kemudian untuk yang
tadi kalau ada korban yang tidak sadar, memang edukasi tidak hanya kita ke proses evakuasi, tapi bagaimana nanti cara menolong yang baik dan benar. Jangan sampai kita menolong itu bukan untuk survive, tapi malah sebaliknya gitu. Oke Pak, ini kemarin memang hal yang tidak kita inginkan kan untuk di kejadian untuk bencana alam memang kita tidak inginkan. Namun hal ini kan tadi seperti Pak Beda sampaikan bahwa perlu sekali dari masyarakat untuk paham tentang protokol yang berbeda. Nah, ini untuk protokol yang berbeda dalam penanganan untuk COVID ini seperti apa? Ya, jadi mungkin kita cerita dulu terkait dengan bencana ya. Bencana itu sebetulnya memang tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, termasuk pandemik COVID-19. Tidak ada yang tahu pasti kapan itu berakhir, ya nggak? Nah, kita berawal dari situ, jangan sampai nanti ketika memang kita sudah punya para ahli yang terkumpul dalam misal tadi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang nanti salah satu perannya itu melihat perkembangan atau adanya misal potensi bencana yang terjadi. Nah, tapi kan sama kita tidak ada yang tahu kapan itu memang benar-benar terjadi bencana. Nah, dari situ kemudian kita perlu antisipasi juga, karena di pandemik ini juga harus tadi satu tetap jaga jarak, minimal kontak. Nah, gimana kalau terjadi bencana? Kemarin sebelum lebaran itu tanggal 13 kalau 10 atau 13 ya, erupsi Merapi. Iya, di Jogja kan. Kemarin waktu itu pas saya ada tugas keluar, jadi harus keluar dari rumah. Ternyata ada debu itu. Nah, debunya sampai ke Bumen. Kalau itu malah dikaitkan masyarakat malah untuk menghilangkan corona. Iya, itu kembali mungkin kaitannya sama mitos dan kepercayaan ya. Ya, memang perlu kajian lebih lanjut ya. Tuh, kemudian tanggal 14-nya itu, ini alhamdulillah bukan di Jawa Tengah ya. Itu di Aceh, banjir bandang. Itu kan juga termasuk bencana alam. Iya, repot kalau misal ternyata itu terjadi di masa pandemik ini. Nah, salah satunya adalah nanti kita memang harus punya alur evakuasi yang jelas. Alur evakuasi yang jelas nanti itu yang perlu disosialisasikan. Ini mungkin kita dalam rangka share ini ya Mas Agung ya. Dalam rangka share protokol nanti gimana caranya evakuasi bencana. Memang kalau di Satgas itu fokusnya ke tsunami, tapi nanti ini kita bisa terapkan juga untuk jenis-jenis bencana yang lain. Pak, berarti kan kalau semisal kita masih di kondisi yang seperti biasa, mungkin masih dalam suasana lebaran, terus tiba-tiba kita mendengar sirine untuk tanda bencana, apakah kita harus menuju ke tempat aman atau harus kita berkumpul ke satu titik yang memang itu menjadi titik evakuasi? Iya. Jadi itu mungkin namanya IWS ya, Early Warning System. Nah, jadi itu sistem peringatan dini yang nanti bisa disampaikan oleh pejabat atau petugas yang berwenang. Kalau di level kabupaten nanti ada bupati itu yang bertugas sebagai insiden komen kalau misalnya nanti terjadi bencana. Tapi sebelum itu ada tingkatannya Mas Agung. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah waspada, yang kedua siaga, yang ketiga awas. Nah, tadi pertanyaannya kapan kita harus ya, kira-kira pas yang mana kalau menurut Mas Agung? Waspada, siaga atau awas? Ini bukan responsi ya. Sudah responsi ya. Mungkin di titik waspada Pak. Ya, jadi ada 3 tadi ya, waspada, siaga dan awas. Nah, kalau kita merujuk ke protokol yang ada itu di Satgas COVID-19, itu kita diminta untuk berpindah evakuasi itu di fase awas. Awas. Nah, kalau waspada itu masih di ya kita jaga-jaga. Nah, jaga-jaga. Nah, nanti itu levelnya jadi yang paling rendah itu waspada, kemudian siaga. Ibaratnya kalau mau lomba lari maraton itu jaga-jaga itu baru di startnya, waspada itu baru di startnya, kemudian siaga itu posisi siap. Nah,
awas sudah langsung lari. Oke. Nah, cuma nanti kalau misal kita kaitkan dengan bencana, misal ini sesuai di protokol itu nanti dilihat dari tingginya gelombang. Nah, kalau tingginya gelombang itu waspada kurang dari setengah meter. Jadi kalau sumber gempanya di dasar laut itu tingginya sampai setengah meter, itu waspada. Masih belum, tapi harus hati-hati. Kemudian kalau ke atasnya, level atasnya ada level siaga itu setengah sampai 1,5 meter. Nah, lebih dari 1,5 meter, udah kita harus cari lokasi yang lebih tinggi atau yang kedua lebih jauh dari sumber lokasi tadi bencana. Tuh. Kemarin dapat informasi nggak? Di Kendal perumahan itu terendam banjir, terendam air. Itu kenapa? Air lautnya sedang pasang. Kebetulan ada teman yang di Kendal itu jarak dari pantai utara ya, pantai utara itu sekitar 2-5 km. Perumahan itu rumahnya terendam air karena hujan yang satu hari itu. Termasuk di sana dari hujan itu. Iya, yang hari Ahad itu. Ternyata kalau di Kebumen itu tadi ada 7 ya. Ada 7 titik yang longsor. Kalau di wilayah utara di Kendal itu ternyata terendam air laut. Itu kan juga perlu waspada. Nanti kalau misal dengan kaitannya dengan bencana yang lain nanti disesuaikan. Tadi kan ada 3 level. Waspada, siaga, dan awas. Kapan kita evakuasi? Awas. Jadi kalau sudah di level awas nanti ada mungkin kalau kita bicara early warning system yang tradisional itu pakai kentongan ya. Ya dipukul 1 kali artinya apa? 2 kali. Saya yang ingat yang terakhir Gung. Dipukul 6 kali. Banjir bandang. Iya. Kalau saya yang berkali-kali Pak, ada maling. Iya, itu salah satu IWS yang bisa kita gunakan. Atau pakai peluit ya bisa itu. Kalau ini Pak, ini kan kemarin beberapa waktu lalu kan juga ada bencana. Tapi kalau hal ini kan mungkin terkait alur nih Pak. Kalau untuk alur kan ini kadang beberapa hal yang kita sudah pelajari kan untuk penanganan dari pasien yang terkena bencana kan kita lebih amankan dulu. Betul. Pasien yang bisa dikatakan untuk skornya kan masih sadar dan lain. Bukannya itu kalau dari protokol untuk yang di COVID ini. Iya, oke. Terima kasih Mas Agung. Jadi gini, untuk alurnya itu nanti kita ada 2 tahapan. Istilahnya 3 tahap dengan bencananya. Jadi kalau bencana itu kan tanggap daruratnya ya saat terjadi bencana. Setelah itu nanti ada 2. Ada namanya TES sama TA. TES sama TA. TES adalah tempat evakuasi sementara. Nah, kalau TA adalah tempat evakuasi akhir. Nah, nanti ini sebetulnya arahnya nanti lebih ke mengamankan warga atau masyarakat yang memang bertempat tinggal di wilayah bencana. Jadi memang di situ perlu adanya kajian lebih lanjut antara pemerintahan desa, terutama untuk wilayah-wilayah yang berpotensi bencana, untuk menentukan satu alur evakuasi. Jadi kalau misal nanti yang di pesisir wilayah selatan itu punya potensi tsunami, ya nanti kalau ada bunyi kentongan berapa kali itu harus segera lari ke desa apa atau ke misal sekolahan atau ke lapangan. Itu kan nanti ada di tiap desa biasanya punya fasilitas itu. Nah, itu yang sementara. Yang kedua, tempat evakuasi akhir. Kalau sudah dinyatakan aman, nanti misalkan ini kalau terutama tempat tinggalnya itu terdampak, misal sampai rumahnya rubuh. Kalau yang di Sengkor misal tadi terkena material tanah, kan rumahnya nggak bisa langsung ditinggali kan, itu harus ada tempat evakuasi akhir yang memang di situ aman ya untuk tempat tinggal sementara, tapi akhir, dimana bencana itu tidak berpotensi terulang kembali gitu. Jadi ada 2 itu evakuasinya ya, TS dan TA. Kalau menurut juga kita untuk ini Pak, dari kesiapsiagaan dari masyarakat kan kadang edukasi saya kira untuk di masyarakat yang dekat dengan pantai itu kadang beberapa waktu lalu juga kurang maksimal. Walaupun tadi Pak juga
Jadi kalau saat ini memang yang perlu kita lihat adalah sejauh mana itu masyarakat siap sebelum sampai ke bencana yang alam tadi, yang bencana non alam. Alhamdulillah kalau saya lihat itu di beberapa wilayah, terutama di pemerintahan desa kan sudah membentuk untuk satgas. Iya, minimal ada posko kan. Nah, itu saya kira barangkali menjadi salah satu juga yang bisa menyadarkan bahwasanya memang kita itu ya kalau dari sisi agama tidak boleh takabur atau sombong gitu ya. Nah di situ kita bisa melihat masyarakat sudah mulai mungkin berpikir bahwa kita itu hidup tidak selalu aman ya. Life is never flat katanya ya. Ini bukan iklan ya. Jadi kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Jadi namanya orang hidup pasti kadang senang, kadang tidak. Nah di situ kita juga perlu berkaca. Kalau misal di pandemi COVID ini tadi sudah ada posko gitu, sudah bagus ya. Kemudian ada bencana. Nah apa yang perlu kita siapkan kan gitu. Kalau saya lihat dari edukasi ini semacam e-podcast ini saya kira sudah sangat membantu. Coba mungkin dilihat di data statistik. Setelah dinyatakan Indonesia itu pandemi COVID, ada physical distancing, kemudian beberapa lembaga itu mulai online, termasuk rapatnya juga online, banyak virtual, pengguna internet naik. pasti. Satu yang kedua pengguna media sosial. Makanya ini saya juga apresiasi nih sama Mas Agung. Salah satu media yang digunakan untuk edukasi menggunakan e-podcast. Ya Mas Agung sama tim ya. Ini nggak sendirian Mas Agung. Ini boleh dikenalkan tim-timnya. Ini nanti timnya nggak mau kerja lagi Pak. Ini salah satu edukasi. Jadi kita tidak selalu melihat apakah harus selalu tatap muka, enggak, seperti ini bisa. Bahkan ini lebih efektif. Kenapa? Kalau edukasi langsung itu kan hanya saat itu selesai. Kalau ini bisa kita simpan kan, kita unggah juga di YouTube misal, itu bisa dilihat, bisa disebarluaskan juga linknya. Itu untuk edukasi. Kemudian yang perlu juga di pemerintahan desa itu adanya tempat evakuasi tadi. Jadi harus ada tempat evakuasi sementara sama tempat evakuasi akhir. Nah dua ini juga harus dibedakan. Ingat, ada PDP, ODP, satu lagi OTG. Jadi kalau misal nanti ingin membuat tempat evakuasi, tolong diperhatikan. Tidak seperti tempat evakuasi kalau misal tidak ada pandemik. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misal kita atau pemerintahan desa nanti sudah menentukan sekolah dasar, karena di situ kan ada fasilitas MCK ya. Kalau di lapangan mungkin oke lah kita dirikan tenda, tapi pertanyaannya kalau misal pasien mau mandi ya kan itu ya. Jadi misal di sekolah dasar itu bisa menampung sekitar 100 kakak biasa ya. Tapi kalau pandemik nggak boleh, physical distancing, paling nggak tetap bisa untuk jaga jarak, tidak berdekatan. Jadi kalau misal itu 100 ya kita dibuat bisa menampung setengahnya, 50 orang. Nah di situ akhirnya perlu nanti tempat evakuasi yang lebih dari satu. Kalau untuk kondisi yang benar-benar sangat darurat, sangat darurat ya oke. Tadi kita 3 ya, PDP, ODP, OTG. Nah kalau yang ke tempat evakuasi sebetulnya 2, OTG sama ODP. Kalau yang PDP ini harus ke fasilitas kesehatan. Iya, karena APD-nya kan harus ya. Kemudian kalau yang OTG sama ODP itu masih bisa lah. Cuma tetap harus menggunakan protokol, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Ya masalah satu-satu misal sama satu lokasi, dari sini pengen ngobrol ke sana misal pakai WhatsApp atau telepon, nggak masalah. Siapkan saja kuotanya. Gitu mungkin tuh. Kalau kita di satu daerah nih Pak, suatu desa mungkin kita amati, kalau saya amati sendiri di beberapa daerah yang sudah saya tempati, mungkin di Gundul juga, mungkin di daerah di desa saya juga sepertinya belum ada loh Pak untuk penanganannya seperti itu. Iya. Itu kalau bisa dispesifikkan lagi, mungkin perlu sekali bantuan dari siapa? Mungkin
kita ingin, misal saya sendiri Pak, saya ingin bentuk turbo itu, nah itu kita minta sebuah perlindungan atau minta kepastian dari siapa? Oke, gini Mas Agung. Jadi memang kalau melihat pertama kali rilis protokolnya itu memang belum lama ya, makanya ini kita perlu sosialisasi. Di sini sebetulnya kita bisa melaksanakan peran ini itu di bawah koordinasi. Kalau yang level pemerintah pusat itu BNPB, nah kalau yang di level daerah itu BPBD. Nanti di bawahnya itu kita fokus ke kebencanaan tadi. Nah terkait dengan yang tadi disampaikan Mas Agung, kita kalau misal mau bentuk itu gimana, kita koordinasi, nggak bisa kerja sendiri. Satu yang jelas kita sampaikan niat kita ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD, kemudian koordinasi dengan pihak desa karena kan di desanya kita mau bentuk. Nanti di pemerintahan desa itu kita sampaikan maksud kita apa. Nanti kalau tidak keliru itu di desa juga ada alokasi tersendiri untuk penggunaan anggaran, kalau nggak salah alokasi dana untuk kebencanaan, termasuk yang untuk COVID-19 ini juga kalau nggak salah dari kemarin kementerian itu juga menyampaikan beberapa dana yang digunakan untuk plot-plot yang lain itu fokusnya untuk COVID-19 itu dulu. Baru nanti dari situ kita bisa membentuk tim yang kecil-kecil itu di desa, misal mau per RW nggak masalah. Nanti kemudian diskusi bareng, kemudian menentukan tadi kalau misal terjadi bencana evakuasinya di mana. Bahkan ada program BNPB itu yang terbaru ada Katana. Sudah pernah dengar? Ini bukan merek salah satu mobil ya. Katana itu keluarga tangguh bencana. Kalau sebelumnya itu Destana. Desa tangguh bencana. Iya. Iya, kalau pernah dengar ya. Kalau setelah itu ada yang baru Katana, keluarga tangguh bencana. Ini sudah lebih kecil lagi. Iya. Kalau bicara ke disaster, memang kita di Muhammadiyah itu juga ada namanya MCCC ya, Muhammadiyah Command Center COVID kalau nggak salah itu ya. Itu juga ada namanya Katafit, keluarga tangguh COVID. Iya. Nah, mana itu kita juga nanti bisa sasarannya sampai ke sana. Gitu. Tapi ini memang nggak bisa kerja sendiri, harus kerja bareng-bareng. Kalau ini kan untuk yang disampaikan tadi kan untuk protokoler yang di masyarakat biasa. Nah kalau untuk sedangkan yang di rumah sakit apakah sama Pak? Misalkan untuk biasanya kan kita misalnya ada pasien yang langsung dikirimkan ke rumah sakit. Iya, itu nanti perannya di level pemerintahan kabupaten, di BPBD nanti yang harus punya protokol jelas rujukannya kemana. Karena kan kalau kita lihat fasilitas kesehatan di Kebumen sendiri juga beberapa kemarin kewalahan karena harus menyiapkan tempat untuk merawat pasien COVID kan. Jadi memang harus ada protokol yang jelas. Nah nanti ini di level pemerintahan itu nanti ada rencana evakuasi dan protokol kesehatan bagi masyarakat yang nanti bersinergi antara BPBD dengan fasilitas kesehatan. Kemudian di luar itu juga sebetulnya kita juga perlu, ini memang bukan tugas kita secara personal ya, kita juga perlu nanti koordinasi juga lebih lanjut kaitannya dengan kesiapan ketika terjadi bencana. Nanti ada peninjauan fasilitas kesehatan yang siap, baik itu di level puskesmas atau rumah sakit. Nah nanti kan itu juga penting. Yang kedua penyiapan tempat evakuasi tadi, yang biasa di sekolah dasar misal bisa nampung 100 orang, ternyata 50, harus cari yang lain. Kemudian sarana prasarana juga harus disesuaikan, harus ada, misal kalau ada orang yang belum punya masker harus siapkan masker, tempat atau apa istilahnya ya, tandon besar ya, isi air dan sabun untuk cuci tangan. Sarana rencana evakuasi sudah. Yang terakhir itu ada nanti kategori berdasarkan OTG, ODP, PDP. Harus diklasifikasikan. Iya, jangan sampai nanti ini kan masalah juga lain muncul. Misal ada orang yang PDP gitu ya, ternyata ODP orang dengan pemantauan itu karantina mandiri di rumah, terjadi bencana itu nggak mau keluar, repot juga kan. Nggak masalah, tetap kita evakuasi, cuma nanti harus disiapkan tempat. Terjadinya bencana pastinya kita pada kondisi yang panik ya. Panik. Tadi
Ya jadi itu nanti untuk pemeriksaan lanjutan ya. Ya, Pemeriksaan lanjutan itu setelah di tempat evakuasi atau di fasilitas kesehatan, ya nanti di fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi kalau misal tadi memang kalau misal mau nolong ya pakai masker lengkap lah, pakai maskernya yang bener. Kenapa? Ada yang nggak bener Pak? Ada. Gimana, Pak? Ya, jadi pakai masker yang bener kan nutup hidung sama mulut. Ada yang cuma nutup mulut. Lihat ya? Lihat Pak, lihat. Ya kemarin pas saya beli apa itu di pasar rakyat itu ya, pakai masker pakai Oke, Mas, ya. di sini, kalau nggak taruh di atas ya kan itu juga nggak tepat. Sering cuci tangan, jadi harus ada tempat tadi. Jadi pakai masker minimal sama pakai ya kalau misal ada APD lengkap, kalau pakai silakan pakai hazmat itu ya, pakai face shield gitu ya, silakan biar lebih aman. Kalau untuk bagian yang terakhir mungkin ini yang ingin disampaikan Pak Putra untuk lebih menekankan lagi terkait dengan kesiapan dari masyarakat terkait untuk pencegahan di dataan bencana. Iya. Jadi gini, yang pertama adalah memang kita harus patuh protokol ya. Sebelum itu kita juga harus sadar bahwasanya itu kita semua itu berpotensi menularkan. Apalagi kalau yang OTG kan, orang tanpa gejala itu. Kayak saya Mas Agung ini kan nggak tahu, jujur nggak tahu. Jadi kita harus sama-sama menjaga, jangan sampai itu kita merugikan orang lain. Minimal selalu menggunakan APD lengkapnya masker lah. Nah menggunakan masker tadi, kemudian rajin cuci tangan, menggunakan sabun, tidak hanya air mengalir. Itu kemudian selalu jaga jarak, physical distancing. Kemudian itu secara umum, khusus ke kebencanaannya ya, kita harus sama-sama sadar bahwasanya kita itu bertempat tinggal di wilayah yang memang berpotensi bencana. Dulu itu ada istilah Indonesia itu market bencana. Market itu toko ya, berarti bencana apa aja ada ya. Ya cuman itu kita ubah mindsetnya jadi laboratorium bencana. Nah, jadi nanti di situ kita bisa sering melakukan penelitian, riset-riset kecil-kecilan nggak masalah. Nah di situ kita harus sadar bahwasanya kita itu tempat tinggalnya berpotensi bencana. Jadi harus tahu kalau terjadi bencana itu ngapain. Gitu. Saya rasa itu Mas Agung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jadi beberapa hal memang sudah disampaikan dari awal tadi tentang panduan langkah evakuasi darurat dan peringatan dini baik di kebencanaan maupun tsunami maupun apapun. Yang perlu kita tekankan lagi tentang protokol kesehatan. Tentunya kita harus tetap stay safe. Terus kita juga harus cuci tangan, memakai masker, jauhi kerumunan juga, dan tentang kesiapan dari masyarakat juga harus, walaupun sudah diberikan edukasi tapi tindak lanjut atau implementasinya harus lebih jelas dan lebih ketat. Terus jangan lupa juga kita tetap harus patuh terhadap pemerintah juga nih Pak. Terus kita pada waktu ini kan kita sudah menetapkan new normal. Bentar lah, sudah ya? Sudah ya Pak, Sudah. Ini sudah tanggal 1 nih, 1 Juni. Jadi Pak Putra juga alhamdulillah sudah mulai aktif ya Pak. Aktif. Iya, hari ini alhamdulillah sudah mulai aktif. Dari kemarin juga aktif. Kayaknya work from home Waduh. di rumah. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Tentunya tidak berhenti di sini karena suatu saat mungkin Pak Putra akan memberikan sebuah edukasi lanjutan mungkin untuk kesiapsiagaan bencana di tatanan yang lain, mungkin siapa tahu di waktu yang selanjutnya. Terima kasih Pak Putra atas Ya, waktunya. sama-sama. Sukses juga buat e-podcastnya ya. Ya, terima kasih Pak Putra. Iya. Salah satu kebanggaan tersendiri. Doakan sama orang, sama idola saya. Ini kalau lagi bareng mungkin gitu ya, nggak tahu nanti kalau di belakang. Betul Pak. Nanti insya Allah habis ini saya posting foto sama Putra. Wede. Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi di e-podcast yang selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi